Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal, kembali bisa melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masuk pada bagian materi dari buku. Dan sebelumnya kemarin kami ingatkan agar para jamaah membaca daftar isi, sehingga kita bisa mengetahui peta dari buku yang kita bahas. Bagian yang pertama yang akan kita bahas adalah masalah rukun jual beli. Dan ini sebenarnya mengulang materi sebelumnya, tapi saya hanya sebutkan secara ringkas. Karena itu saya kasih judul pengantar fikih jual beli dan contoh penerapannya dalam transaksi online. Karena secara umum transaksi online maupun offline secara umum sama saja. Hanya saja ada beberapa perbedaan, yang perbedaan itu sebabnya adalah karena masalah mata uang atau tukar menukar emas atau tukar menukar yang sejenisnya. Sehingga untuk bisa memahami tentang bagaimana cara atau memahami bagaimana hukum masalah transaksi online, maka kita perlu untuk belajar dimulai dari dasar, yaitu mengenal pengantar fikih jual beli secara umum. Dan di sini saya cantumkan beberapa contoh penerapannya dalam transaksi online. Baik, kita mulai saja dengan menyebutkan rukun jual beli. Rukun jual beli, Anda mungkin masih ingat ya. Rukun itu secara bahasa artinya adalah pojokan, tiang. Sehingga dalam satu bangunan Ka'bah di situ ada 4 rukun karena dia punya 4 sudut yang merupakan penyanggah utama. Disebut sebagai rukun karena dia merupakan unsur utama. Sehingga jika rukun ini hilang salah satu, maka dia tidak bisa berdiri tegak. Karena itu Nabi SAW menyebut rukun Islam sebagai penyanggah Islam. Beliau SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 prinsip. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadat, salat sampai haji. Sehingga beliau sebut bunyal Islam, Islam dibangun. Berarti unsur atau rukun-rukun yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah unsur yang paling utama agar Islam seseorang bisa menjadi tegak. Sehingga kita bisa berikan istilah yang sepadan untuk kalimat rukun. Untuk kata rukun adalah dengan kata unsur. Berarti rukun sholat sama dengan unsur sholat. Rukun jual beli sama dengan unsur jual beli. Rukun apa lagi? Rukun ibadah A berarti dia adalah unsur dari ibadah A. Nah, para ulama memberikan rincian bahwa rukun jual beli ada 3. Yang pertama al-aqidan, yang kedua al-maqud alaih, yang ketiga sigot. Dulu pernah kita kasih kalimat yang lebih ringkas, subjek, objek, sigot. Subjek berarti pelaku akad, objek berarti objek yang diakadkan, sigot adalah interaksi yang dilakukan oleh kedua pelaku akad yang menunjukkan secara ridho, yang mereka menunjukkan secara ridho untuk melakukan akad. Kita tidak bahas subjek, tapi kita akan lihat lebih dekat tentang masalah sigot. Sigot yang disampaikan atau sigot itu ada 2. Yang pertama yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Yang ini dikenal dengan istilah ijab qabul.
Kemudian kembali kepada pertanyaan, mana ijab, mana qabul? Ijab itu yang dari penjual ataukah dari pembeli? Ada dua pendapat di sini dan saya memberikan kesimpulan bahwa ijab, dan ini pendapat jumhur ulama, bahwa ijab itu selalu dari penjual. Kenapa ijab selalu dari penjual? Karena dialah yang membuka transaksi. Kalau penjual tidak pernah membuka transaksi, tidak akan mungkin terjadi jual beli. Kalau pembeli membuka transaksi, belum tentu ada penjual. Tapi kalau penjual membuka transaksi, barulah mungkin ada pembeli. Kenapa? Karena barang transaksi itu terjadi, sebabnya adalah ada objek yang ditransaksikan. Dan objek itu dimiliki oleh penjual. Sehingga jika penjual belum membuka transaksi untuk objek ini, maka sama sekali tidak akan pernah terjadi transaksi. Kemudian contoh penerapan dalam transaksi online. Dalam transaksi online, ijab qabul bisa dilakukan melalui chat via WA atau media yang lainnya. Bisa jadi mereka tidak berbicara secara lisan, tapi melalui tulisan, yaitu chat WA. Dalam kaidah fikih disebutkan al-kitabatu taqumu maqamal ibarah indal hajah. Tulisan bisa mewakili ucapan ketika dibutuhkan. Karena ijab qabul tidak harus dengan tatap muka dan tidak disyaratkan dalam akad jual beli harus ada saksi, meskipun dianjurkan untuk transaksi yang tidak tunai agar menghadirkan saksi, sebagaimana yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Baqarah. Karena itu bisa saja ijab qabul dilakukan via telepon, via chat, atau melalui media yang lainnya, dan komunikasi ini sudah mewakili ijab qabul. Kemudian yang kedua adalah sigot dalam bentuk perbuatan atau isyarat. Jual beli yang dilakukan tanpa ada tawar-menawar secara lisan, berarti di situ tidak ada ijab qabul. Tidak ada tawar-menawar secara lisan maupun tulisan, berarti tidak ada ijab qabul. Jual beli semacam ini disebut dengan bai' mu'athah, di mana akadnya melalui isyarat. Isyarat yang mufhimah, yang bisa memahamkan kedua belah pihak bahwasanya mereka sepakat, setuju untuk melakukan transaksi. Contoh jual beli mu'athah adalah jual beli di swalayan. Hampir tidak ada ijab qabul. Kasir hanya men-scan barcode terhadap barang, selanjutnya konsumen membayar sesuai dengan nilai yang tertera di layar. Nah, selanjutnya untuk hukum jual beli mu'athah boleh ataukah tidak, ulama berbeda pendapat mengenai hukum bai' mu'athah. Sebagian melarang, dan ini pendapat Syafi'iyah, karena menurut Syafi'iyah harus ada ijab qabul. Sebabnya apa? Sebabnya adalah ridho itu ada dalam hati, dan kita baru bisa mengetahui si fulan ridho, si A ridho, si B ridho jika yang bersangkutan menyatakan secara lisan maupun tulisan. Sementara pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur ulama, ijab qabul bukan termasuk rukun akad dan bukan syarat akad, sehingga bisa saja orang melakukan jual beli meskipun tidak ada ijab qabul. Dan pendapat yang kedua ini, pendapat jumhur, ini yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Qudamah, sebagaimana keterangan yang beliau sampaikan ketika mengkritisi pendapat Syafi'iyah. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli, sementara Allah tidak menjelaskan tentang teknisnya. Artinya teknisnya dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat, tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sementara transaksi jual beli sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat mengenai kalimat ijab qabul. Padahal itu sering terjadi. Andaikan itu rukun, andaikan itu sesuatu yang menjadi syarat dalam jual beli, pasti kita punya riwayat. Gimana sih kalimat yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika menjual atau ketika beliau membeli? Pasti akan ada riwayat seperti itu dan bentuknya seragam.
Padahal inti dari keabsahan transaksi adalah kerelaan, saling ridho, dan untuk menunjukkan kerelaan tidak harus diucapkan atau menggunakan redaksi tertentu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Nah, kita bisa gunakan dalam penerapannya untuk transaksi online. Dalam prakteknya di dunia online, banyak penjual yang tidak melakukan ijab kabul dengan konsumennya. Dan kita bisa lihat contohnya adalah di mall online atau marketplace. Penjual hanya memajang foto produk, kemudian ada keterangan di situ, dan nanti orang yang mau beli dia mengikuti skema sebagaimana yang sudah diterapkan oleh pemilik marketplace yang kita sudah tahu, sehingga dalam hal itu sama sekali tidak terjadi ijab kabul. Baik, sekarang kita akan coba buat kesimpulan dari penjelasan yang tadi kita sampaikan. Kita membahas tentang rukun jual beli, dan perlu dipahami bahwa rukun dalam masalah muamalah pengertiannya adalah unsur utama dalam transaksi jual beli, unsur utama dalam muamalah. Dan unsur utama dalam muamalah ada 3: subjek, objek, satu lagi sigot. Satu lagi adalah sigot. Subjek pelaku akad, penjual dan pembeli. Objek berarti objek akad, apa yang ditransaksikan. Sigot adalah pernyataan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sehingga dengan sigot ini diketahui saling ridho. Kenapa para ulama menyebutkan harus ada sigot? Karena transaksi ini dilakukan oleh dua pihak, subjeknya ada dua, sehingga perlu memastikan mereka saling ridho, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Sehingga kalau tidak saling ridho, hukumnya tidak boleh. Nah, untuk menunjukkan kalau saling ridho, pastikan di situ ada sigot. Nah, kemudian para ulama mengatakan sigot ada dua. Ada sigot yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Bisa nggak ini dilakukan secara online? Bisa. Secara lisan berarti melalui telepon. Secara tulisan berarti chat atau email. Yang kedua secara isyarat, sebenarnya mungkin yang lebih tepat non lisan maupun tulisan. Tidak ada pernyataan secara lisan maupun tulisan, sehingga di sini tidak ada komunikasi yang bisa didengar maupun yang bisa dibaca. Ibaratnya gimana? Terjadi komunikasi, bisa saling memahami, tapi nggak bisa didengarin, nggak bisa didengar, nggak bisa dibaca. Penjual dan pembeli ketemu, terus neng-nengan itu saling diam. Mereka saling diam, penjual diam, pembeli diam, tapi saling paham dengan komunikasi yang mereka lakukan melalui isyarat. Nah, sigot seperti ini berarti dia non lisan dan tulisan. Dalam transaksi jual beli jika terjadi kayak gini disebut dengan baik mu'atoh. Kita bisa jumpai banyak contoh baik mu'atoh seperti jual beli minuman di showcase. Anda masukkan koin atau uang, kemudian pencet minuman yang diinginkan keluar. Contoh yang lain adalah kantin kejujuran. Dipasang ada banyak jajan,
kemudian ditulisi semua Rp 1.000, lalu Anda naruh uang 1.000, Anda ambil semuanya. Atau seperti di swalayan, itu semuanya adalah baik mu'athah. Nah, dalam baik mu'athah ulama beda pendapat apakah ini boleh atau tidak. Tadi sudah kita singgung ya. Menurut Syafi'iyah baik mu'athah hukumnya dilarang. Kalau menurut Syafi'iyah ini tidak boleh ya. Kenapa dilarang? Karena kata Syafi'iyah, non lisan dan non tulisan itu tidak bisa dipahami, gak bisa dipahami apakah orangnya ridho ataukah tidak. Karena tidak bisa dipahami apakah dia ridho ataukah tidak, berarti tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk memastikan saling ridho. Karena tujuan sigot itu ini, tujuan sigot adalah memastikan bahwa yang melakukan akad saling ridho. Karena itu hukumnya dilarang. Dan kita bisa mengetahui ridhonya seseorang adalah setelah dia ucapkan, setelah dia tuliskan. Karena ridho itu dalam hati. Sementara pendapat jumhur hukumnya boleh. Dengan alasan yang pertama, jika sigot itu disyaratkan harus secara lisan maupun tulisan, berarti seharusnya kita mendapatkan riwayat dari Nabi SAW maupun para sahabat mengenai sigot mereka ketika berakad, redaksinya kayak gimana. Padahal riwayat itu kata Ibnu Qudamah tidak kita jumpai secara khusus redaksi akad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat secara rutin itu kayak gimana. Artinya seperti ini dikembalikan kepada urf, maka batasan sigot dikembalikan kepada urf, tradisi yang berlaku di masyarakat. Bagaimana tradisi yang berlaku di masyarakat yang menunjukkan kalau mereka itu sudah melakukan sigot saling ridho. Nah, itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Menggunakan mesin showcase di masa silam tidak ada. Di tempat kita itu hal yang umum, dan urf masyarakat di tempat kita paham. Dengan memasukkan uang 10.000, kamu dapat minuman ini. Masyarakat kita paham. Nah, selama secara urf itu dinilai sebagai transaksi yang saling ridho, maka ini yang dijadikan sebagai acuan. Karena ada kaidah istilah syar'i yang di situ tidak ada batasannya dan dia berkaitan dengan masalah muamalah, dikembalikan kepada urf manusia. Baik. Kemudian jumhur juga beralasan bahwa saling ridho itu tidak harus diucapkan, tidak harus dituliskan. Ada sebuah hadis yang menunjukkan itu. Nabi SAW mengingatkan kepada orang tua bahwa anak gadis ketika dia dinikahkan, maka dia harus dimintai izinnya. Dia harus dimintai izinnya. Nah, ketika si gadis ini dimintai izin, kamu mau nggak saya nikahkan dengan itu? Kok dia diam saja? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa idnuha sumtuha. Dan izinnya si wanita gadis ini adalah diamnya. Karena biasanya gadis itu pemalu, sehingga dia nggak berani untuk menyatakan saya mau, nggak berani menyatakan oh iya saya cinta kepada dia, nggak berani dia. Akhirnya kadang orang tua ketika menawarkan, kamu mau nggak saya nikahkan dengan itu, dia diam saja, senyum-senyum. Nah, berarti ini mau. Sudah, itu bisa dianggap sebagai indikator bahwasanya si wanita ini telah setuju. Ada nggak secara lisan? Nggak ada. Secara tulisan? Nggak ada. Dia cuma diam saja, senyum-senyum. Ya. Berarti sudah menunjukkan ridho. Dan Nabi SAW sudah mengizinkan bagi wali
Kalau begitu boleh dinikahkan dengan lelaki ini. Dan itu dalil bahasanya sigot tidak harus secara lisan maupun tulisan. Bisa juga non lisan maupun tulisan. Jika keridhaan seperti itu berlaku dalam fikih munakahat, fikih pernikahan, yang itu terkait masalah abdo, ya, terkait masalah hubungan badan dan kelanjutan seseorang terkait bagaimana dia mengarungi hidupnya, apalagi untuk masalah yang lebih ringan, yaitu terjadinya perpindahan barang karena dilakukan transaksi jual beli. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian penerapan sigot non lisan maupun tulisan yang ada dalam transaksi online, yaitu baik mu'athah yang ada dalam transaksi online, kita bisa temukan di banyak tempat, ya, seperti di marketplace, ya. Di marketplace penjual majang foto produk, lalu ketika Anda tertarik, Anda klik masukkan ke keranjang. Setelah dimasukkan ke keranjang, nanti proses check out. Setelah ngisi data, alamat dan seterusnya, check out. Begitu check out, Anda transfer. Selesai transaksinya. Nggak pernah terjadi komunikasi lisan maupun tulisan dengan penjual. Bahkan penjualnya tidur sekalipun, penjualnya nggak pernah tahu kalau Anda beli, baru tahu setelah dia dapat notifikasi. Bisa terjadi transaksi itu. Anda misalnya penjualnya berada di Aceh, pembelinya jam 6 pagi buka marketplace di Papua. Jam 6 pagi di Papua, berarti di Aceh jam 4. Ya, sama-sama waktu WIB, ya. Selisih 2 jam. Jam 4 di Aceh, subuhnya jam setengah 6. Ya, jam 4 itu masih terlalu malam. Baik, sehingga pemilik toko mungkin dia masih tidur. Dia nggak ngeh kalau ada penjual, ada pembeli yang ada di Papua misalnya. Tapi itu bisa dilakukan karena baik mu'athah, pendapat yang kuat hukumnya boleh. Karena itulah kalau menurut mazhab Syafi'iyah, marketplace ini dilarang. Karena tidak terjadi sigot secara lisan maupun tulisan. Menurut mazhab Syafi'iyah, marketplace dilarang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian beberapa keterangan terkait masalah subjek, keterangan terkait masalah objek, ini nanti dibahas dalam syarat jual beli. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tayyib. Selanjutnya bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan di nomor 081224443344. Kita bacakan pertanyaan melalui WA terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum jadi distributor satu produk dengan beberapa persyaratan? Harus belanja produk minimal 10 juta dan harus mencari reseller minimal 5 orang dan ada target penjualan minimal. Syukran, Ustaz. Menjadi distributor tunggal dengan beberapa persyaratan seperti yang disebutkan, insya Allah tidak masalah. Karena ketika dia belanja, dia memang belanja untuk jumlah yang besar dan maunya dijual kembali, sehingga dikasih harga yang lebih murah. Insya Allah tidak masalah. Sementara adanya persyaratan, dia harus mencari sekian reseller, dia harus ada target penjualan sekian. Persyaratan ini tidak melanggar ketentuan dalam transaksi jual beli yang syar'i, karena boleh mengajukan persyaratan dalam transaksi jual beli. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Ada panggilan tapi putus. Baik, kita alihkan ke pertanyaan melalui WA berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dengan mengeluarkan zakat harta kita jadi bersih? Apakah dengan mengeluarkan zakat harta kita jadi bersih? Baik, kita coba angkat penelpon dulu. Silahkan. Silahkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama Asep dari Tasik, Ustaz. Silakan Bapak. Anda mau tanya, pernah dengar kalau jual beli yang dari si pemoda itu menawarkan barang itu kan, menawarkan barang, misalkan kalau mau beli apa-apa diajukan, terus si pemoda itu membelikan langsung itu barangnya, terus kita mengkreditnya. Nah, ada pernah dengar gitu, itu gak boleh katanya, Ustaz. Jadi si pemodal mengkreditkan barang itu, gimana ya mengkreditkan barang dari si pemodal itu. Baik, insya Allah kami sudah paham Bapak. Iya. Syukur, Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah zakat bisa mensucikan harta? Betul sekali bahasanya zakat bisa mensucikan harta, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudh min amwalihim, ambillah harta mereka, sadaqatan sebagai zakat, sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang itu akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan manfaat zakat di sini adalah membersihkan pemilik harta. Karena itu berarti fungsi zakat bisa kita lihat ada dua. Pertama, fungsi dari sisi sasaran. Tujuannya adalah dalam rangka untuk membantu orang yang tidak mampu, orang yang membutuhkan, yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah, jumlahnya ada 8 asnaf. Yang kedua adalah fungsi bagi orang yang bayar, fungsi bagi muzaki. Fungsinya adalah untuk mensucikan muzaki. Namun jangan dipahami bahwa harta haram ketika dizakati jadi halal. Ini pemahaman yang 100% salah. Sehingga perlu Anda bedakan dua hal ini ya. Zakat mensucikan. Ini tidak kita salahkan, kalimat ini benar, yang ini ada dalam Al-Quran di ayat yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau kalimat yang kedua, zakat membersihkan harta haram sehingga jadi halal, ini salah. Karena zakat tidak menyebabkan yang haram jadi halal, sehingga haram tetap haram meskipun dia dizakati. Dan zakat dari sesuatu yang haram tidak diterima, karena zakat dari harta haram tidak diterima. Kok tahu Pak tidak diterima? Dari mana? Kan yang menerima itu Allah, bukan Anda. Karena Nabi SAW yang menyampaikan itu. Beliau SAW pernah bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Salat tidak diterima ketika dia tidak bersuci, dan sedekah tidak diterima ketika dia diambilkan dari harta yang gulul, harta khianat. Sehingga beliau menyamakan orang yang mengeluarkan sedekah dari harta haram itu sebagaimana orang yang salat tapi nggak punya wudu. Diterima atau tidak? Ijma' ulama batal ya. Ijma' ulama batal. Kenapa? Dia belum bersuci. Baik, itu ada orang yang punya uzur, tidak bisa wudu tapi tayamum. Nah, tayamumnya bersucinya. Dia sholat tanpa bersuci, baik wudu maupun tayamum. Karena itu ketika ada orang yang punya harta haram lalu dizakati, ya percuma saja, tidak diterima. Terus solusi harta haram diapain? Dibuang. Harta haram tidak dizakati tapi dibuang.
Maksudnya dibuang gimana, Pak? Dibuang jika dia ada pemiliknya, wajib dikembalikan. Jika dia tidak punya pemilik, ada pemiliknya, contohnya harta haram yang didapatkan dari hasil mendolimi orang lain, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi kalau dia nggak punya pemilik atau kesulitan untuk menemukan pemiliknya, maka diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Intinya dia tidak boleh disimpan. Saya sebut dibuang dalam arti dia tidak boleh disimpan oleh orang yang memegangnya. Sedangkan kaidah ini hanya berlaku jika zakatnya itu berasal dari harta yang halal, maka diterima oleh Allah Ta'ala dan dia bisa mensucikan harta pelakunya. Tayyib. Untuk pertanyaan yang kedua, ini sudah pernah kita sampaikan ya. Jadi ada tukang kredit yang tadi penanya menyebutkan dengan istilah pemodal. Kalau dalam bahasa daerah saya disebut mendring ya, mungkin Anda kenal istilah mendring ya. Si A ini orang yang punya uang, si B dia butuh motor. Lalu dia datang ke si A, saya butuh motor. Tentu saja A tidak sedia motor karena A bukan dealer, dan dia juga menerima pemesanan dari orang lain. C pesan, wahai A, saya pesan kulkas. A juga nggak sedia kulkas. D pesan, A, saya pesan laptop. A tidak sedia laptop. Ada banyak orang yang pesan ke A. Lalu A membelikan barang-barang yang dipesan itu dari toko, dari dealer, atau dari kita sebut saja supplier. A beli barang itu dari supplier. Setelah dia beli dari supplier, barang itu dimiliki oleh si A. Lalu dijual ke B, C, D dengan cara kredit. Kalau seperti ini yang dilakukan, insya Allah boleh. Dengan syarat B, C, D tidak membayar DP berapapun, tidak membayar DP apapun sebelum A memiliki barang. Berarti di situ dilakukan apa? Dua tahapan. Yang pertama rencana akad. Rencana akad ini dilakukan ketika kapan? Rencana akad sebelum A punya barang. Sebelum A punya barang, maka tidak boleh dilakukan akad, tapi yang boleh hanya rencana akad, dan rencana akad bukan akad. Tahapan yang kedua adalah akad. Nah, akad ini dilakukan setelah A punya barang. Baik. Nampaknya pembahasan ini sudah berkali-kali kita sebutkan ya. Ketika kita membahas segitiga yang terjadi di dunia perbankan ya. Ada bank, ada nasabah, kemudian ada dealer yang dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Nasabah butuh motor, lalu dia datang ke bank. Di sini tidak boleh ada akad. Bolehnya hanya rencana akad. Tidak boleh bayar sepeser pun sebagai DP. Nah, bolehkah bayar sebagai uang jaminan? Ulama khilaf yang dulu sudah pernah kita bahas tentang hamis jiddi. Lalu pihak bank setelah dapat pesanan, dia membeli barang itu dari dealer. Setelah dapat, kemudian ditransaksikan dengan nasabah secara kredit. Ini juga sama tadi ya. Jadi setelah barang dapat, maka A bertransaksi dengan B, C, D secara kredit. Nah, lompatan ini tahap pertama tadi ya. Ini tahap pertama, tidak terjadi akad. Kemudian bagian yang ini tahap kedua, dilakukan akad. Tayyib. Kalau ini yang dilakukan, insya Allah tidak masalah. Semoga bisa dipahami. Atau mungkin Anda bisa mengulang di beberapa kajian sebelumnya
di rekaman-rekaman sebelumnya tentang pembahasan transaksi yang dilakukan di dunia perbankan. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Ibu Titin di Los Angeles. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya belajar agama lewat FB dari Ustadz. Apakah saya boleh menyebarkan ilmu yang saya dapatkan? Jazakallahu khairan. Ya, silahkan Anda sampaikan ke yang lain jika Anda mendapatkan beberapa catatan yang penting dari kajian-kajian yang Anda ikuti di FB, baik di ANB Official maupun dari asatidzah yang lain. Semoga menjadi tambahan pahala bagi Anda. Wallahu a'lam. Silahkan. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dikecilkan volume televisinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh, ini nggak langsung online dengan ini ya? Untuk tanya jawab melalui HP. Nanti setelah itu Bapak tutup, jawabannya dilihat di online. Oh gitu. Oke. Saya Edi, Pak ya. Ustadz. Kebetulan saya sebagai supplier ya. Jadi saya memasok pada umumnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di luar daerah. Nah, saya ingin memastikan apakah transaksi saya ini sesuai dengan syar'i atau tidak. Jadi proses transaksi saya dengan perusahaan-perusahaan tersebut, di perusahaan tersebut mungkin bisa jelaskan, di perusahaan itu orang yang beli, ya, kemudian orang yang menggunakan, kemudian orang yang terima barang, kemudian orang yang membayar, itu orang yang berbeda dalam satu perusahaan itu. Tapi mereka semuanya karyawan perusahaan? Ya, semuanya karyawan perusahaan. Baik. Ya. Nah, prosesnya seperti ini. Pertama, biasanya perusahaan itu minta penawaran harga ke kita. Ya, dia minta penawaran harga. Nah, biasanya lebih dari satu produk gitu. Ada beberapa macam produk gitu kan. Nah, kemudian ya, kita berikan penawaran harga. Setelah itu kita berikan penawaran harga, ya, dengan menyebutkan kondisi-kondisinya di sana. Jadi biasanya kita bikin delivery-nya, pengiriman barangnya 14 hari kerja, ya. Kemudian proses pembayarannya, ya, time of payment-nya. Biasanya perusahaan itu nggak mau cash ya, biasanya mereka minta bisa umumnya kita kasih 1 bulan, 30 hari. Kemudian tidak termasuk PPN ya, tidak termasuk PPN. Nah, biasanya kita tidak menyebutkan stok ada atau tidak di sana karena kita khawatir nanti kita nggak tahu nih apakah perusahaan ini beli ke kita atau tidak gitu. Biasanya perusahaan itu kan minta beberapa penawaran harga dari beberapa perusahaan. Nah, mana yang menang itu yang diambil. Nah, kita nggak tahu juga kapan dia mau beli barang gitu, ya kan? Nggak tahu. Makanya kita bikin term of condition-nya di sana, delivery-nya. Nah, kita biasanya ketika kita memberikan penawaran harga itu kita lihat untuk produk-produk itu apakah stok kita atau ada atau tidak. Nah, kalau ada item yang tidak ada stok kita cek ke pemasok kita apakah stoknya ada atau tidak. Kalau ada stok mereka baru kita kasih harga. Kalau nggak ada stoknya kita nggak mau kasih harga gitu. Ya. Nah, kemudian setelah penawaran harga tersebut mereka terima, kita nggak tahu kapan mereka mau beli ya. Mungkin bisa saja 1 minggu lagi atau bisa 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi gitu. Nah, kemudian biasanya mereka kirim PO, purchase order ke kita, ya. Mereka kirim purchase order ke kita. Nah, biasa kita kadang-kadang ada reply, kita reply terima kasih atas kepercayaannya, kemudian kita akan siapkan barang-barangnya gitu. Kadang ada juga yang tidak kita reply. Nah, di dalam PO itu sebetulnya ada juga yang harus kita tanda tangani bahwa kita setuju untuk supply barang itu. Nah, biasanya ya itu kita tanda tangani setelah kita kirim barang. Kita kirim barangnya, kemudian kita kirimkan tagihan, itu dilampiri semuanya. Kita lampirin PO yang sudah kita tangani, kemudian invoice-nya, kemudian delivery order, bukti bahwa kita kirim barang, kemudian yang sudah ditandatangani oleh ekspedisi. Nah,
apakah proses transaksi seperti ini sesuai dengan syar'i, Ustaz? Baik. Cukup Bapak? Ya. Baik. Barakallahu fikum. Taib, saya mencoba memahami dari apa yang Anda sampaikan ya. Di proses Anda sebagai supplier dari beberapa perusahaan dengan skema tadi, mengirimkan PO terlebih dahulu, pihak perusahaan menyampaikan PO, kemudian atau tawar-menawar, kemudian ada PO, dan selanjutnya Anda mensuplai barang. Intinya dalam masalah ini adalah bahwa kita tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Intinya itu. Karena itu jika Anda belum punya barang, maka Anda tidak boleh melakukan akad terhadap barang itu. Yang boleh dilakukan untuk barang yang belum dimiliki hanya menawarkan. Dan menawarkan itu bukan akad. Dulu sudah pernah kita sampaikan beberapa kali dalam kajian pengantar fikih jual beli, bahwa menawarkan itu tidak mengikat, karena itu sifatnya tidak disebut sebagai akad. Dan perbedaan antara akad dan bukan akad adalah dari sisi ikatannya. Kalau akad itu mengikat, kalau bukan akad maka sifatnya tidak mengikat. Sebatas menawarkan itu bukan akad. Sehingga kalau sebatas Anda menyampaikan penawaran, barang belum dimiliki, hukumnya diperbolehkan. Kemudian setelah barang dimiliki baru boleh dilakukan akad. Karena itulah ketika penandatanganan MOU akad, termasuk misalnya skema pembayaran, kemudian teknis pengiriman barang dan seterusnya, itu bisa ditandatangani setelah Bapak menyediakan barang itu. Nah, tadi sudah bagus, barang dikirim dulu, baru setelah dikirim PO ditandatangani, dan plus ada tanda tangan bagian kurir, ada tanda tangan Anda sebagai supplier, dan juga ada tanda tangan bagian perusahaan sebagai penerima. Nah, ketika itu dilakukan setelah barang dikirim, insya Allah ini sesuai syar'i, berarti akadnya berada di sini. Sedangkan yang kemarin sebatas pemesanan dan seterusnya itu belum disebut sebagai akad. Karena ikatan itu terjadi ketika Anda dan beberapa pihak yang terlibat bertanda tangan dalam satu MOU atau satu kesepakatan. Sehingga insya Allah dari apa yang Anda sampaikan tidak ada pelanggaran yang saya tahu, karena Bapak tidak terhitung menjual barang yang belum dimiliki. Dan pastikan pada saat PT mengajukan PO yang dia belum bayar sama sekali, dan Bapak juga belum memiliki barang, pastikan PT tidak membayar DP. Kenapa sih DP seperti ini kok dihindari? Karena kita dilarang untuk melakukan jual beli kali bil kali. Sebagai catatan ya, barangkali Anda dulu belum mengikuti kajian sebelumnya, jual beli kali bil kali adalah jual beli utang dengan utang, di mana penjual belum memiliki barang, penjual belum punya barang, kemudian sudah melakukan akad, dengan pembeli. Yang ketiga, pembeli tidak membayar tunai. Penjual belum memiliki barang, sudah melakukan akad dengan pembeli, dan pembeli tidak bayar tunai. Dalam arti tidak bayar tunai, dia bayar sebagian. Misalnya dia ngasih DP dulu, dia ngasih misalnya uang panjar dan sejenisnya. Yang itu ketika dilakukan terpenuhi 3 kondisi ini, maka dia masuk dalam kategori bai'ul kali bil kali, dan ini dilarang dengan ijma' ulama. Sehingga pada saat PT ya mengajukan PO ke Anda, lalu dia ngasih DP padahal A belum memiliki barang,
maka posisi keberadaan DP yang dia dijadikan sebagai pembayaran tahap awal dan itu sudah mengikat, berarti sudah akad, padahal ini belum punya barang, ini yang disebut dengan jual beli kali bil kali. Anda hindari bagian ini, insya Allah transaksi yang Anda lakukan memenuhi standar syar'i. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ana Muammar dari USA, South Carolina. Yang ingin ditanyakan Ustadz, kami punya kerabat Pak D yang kebetulan berencana ingin menikah karena istrinya telah meninggal dan anaknya 2 perempuan sudah menikah. Nah, tetapi keluarga besar kurang setuju karena wanita yang akan dinikahi kebetulan juga pernah membuat semacam fitnah terhadap anak perempuan Pak D ketika anak perempuannya dahulu akan menikah. Membuat fitnah? Iya, jadi ketika anak perempuan Pak D ingin menikah, si ibu ini membuat fitnah karena tidak menyetujui dengan sunnah yang kami lakukan. Ya, karena ibu ini punya seperti indigo dan dia bilang anak perempuannya Pak D itu tidak baik, sehingga pernikahan yang direncanakan jadi berantakan. Tetapi berbalik, ibu ini sekarang ingin menikah dengan bapaknya ini dan Pak D itu. Baik. Tapi ibu ini sekarang udah jelas bahwa dia sudah insaf dari indigo atau perdukunan itu. Nah, kami tidak percaya, tapi apa yang harus dilakukan supaya kita tidak menyalahi syariat menentang pernikahan. Baik. Cukup Ibu? Ustaz, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Tayyib. Pertanyaan dari Carolina ya, di USA. Apa yang Anda sampaikan sebenarnya ada 2 sudut pandang yang dua-duanya harus kita jaga ya. Pertama adalah sudut pandang aturan syariat, yang kedua sudut pandang dari sisi pertimbangan keluarga. Kalau dari sisi syariat, sebenarnya anak wanita atau anak yang dia bukan wali karena dia wanita tidak memiliki wewenang apapun untuk melarang Pak D menikah lagi karena dia bukan wali. Sehingga secara status hukum, andaikan seluruh keluarga Pak D melarang Pak D nikah dan Pak D tetap nekat menikah padahal seluruh keluarganya nggak ada yang setuju, secara hukum syar'i ya pernikahannya sah. Karena Pak D tidak harus punya wali, beliau seorang lelaki. Sehingga dia boleh saja nikah dengan A, dengan B, dengan C, ya sesuai rencana yang dia inginkan, meskipun seluruh anggota keluarganya nggak setuju. Lain halnya ketika seorang wanita, ada seorang janda, dia mau nikah, tapi walinya nggak setuju. Nah, mungkin itu akan bisa menjadi penghambat secara syar'i. Namun kalau Pak D karena dia seorang lelaki dan dia nggak butuh wali, yang butuh wali adalah pihak wanita, maka sekalipun seluruh keluarga nggak setuju, Pak D bisa saja tetap menikah. Ini dari sisi pertimbangan hukum syar'i. Namun kita punya pertimbangan yang kedua, yaitu pertimbangan dari sisi pertimbangan keluarga. Karena menikah itu bukan hanya menggabungkan 2 manusia, tapi menggabungkan 2 keluarga. Sehingga seperti yang kita tahu dalam pernikahan, ketika pasangan ini bahagia, kedua keluarganya ikut bahagia. Ketika 2 pasangan ini berantem,
kedua keluarganya bisa jadi ikut berantem. Ketika dua pasangan ini dalam kondisi terkena musibah, kedua keluarganya bisa jadi turut mendapatkan musibah. Karena di masyarakat kita, dan itu juga berlaku di masyarakat yang lain, pernikahan tidak hanya menggabungkan dua manusia, suami dan istri, tapi menggabungkan dua keluarga. Makanya kalau sudah terjadi nggak cocok antara pihak istri dengan ibu suami, atau pihak suami dengan mertuanya, dengan orang tua istri, Masya Allah ya, mungkin dalam satu keluarga mereka bisa saling mencintai, tapi ketika dalam hubungan kekeluargaan tidak akan bisa harmonis ya, ketika lebaran mungkin mau main ke sana, yang satunya nggak mau, akhirnya berantem dan begitu seterusnya. Karena itulah mungkin dengan pertimbangan yang kedua ini, kami hanya bisa memberikan saran, coba dilakukan musyawarah keluarga yang lebih serius, dengan menghadirkan orang yang bisa memberikan pencerahan yang baik, misalnya seorang ustadz atau keluarga yang salah satu anggota keluarga yang disegani. Ada salah satu anggota keluarga Anda yang beliau termasuk orang terhormat atau orang yang bijaksana, hadirkan beliau dan lakukan musyawarah dengan baik ya, agar kepentingan Pak D dan kepentingan putri-putrinya sama-sama tidak terganggu, sehingga Pak D bisa melanjutkan sesuai rencana, putri-putrinya juga tidak merasa terganggu dengan kehadiran orang yang menurut dia pernah ya, menyakiti hatinya, atau bagaimana baiknya. Dan itu lebih kembali kepada wewenang musyawarah keluarga ya. Kalau dari sisi hukum ya sederhana saja, selama rukun syarat pernikahan terpenuhi, selesai. Cuman nikah kan bukan hanya itu saja, kita perlu memperhatikan kondisi ke depan. Kebahagiaan tidak hanya dialami pada saat proses akad dan malam pertama, tapi pernikahan berlanjut sampai kurun waktu yang panjang, sehingga ketika tidak terjadi kecocokan bisa menimbulkan potensi masalah. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan untuk meminimalisir terjadinya masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Ibu Santi di Bandung. Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita berjualan makanan dengan menggunakan atau mengambil resep dari internet tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada yang memposting? Mengambil resep dari internet dan itu terbuka untuk umum, dalam arti dia sudah dia sudah relakan, siapapun yang mau ngambil silahkan, maka tidak jadi masalah jika ditiru ya. Tapi kalau itu tidak terbuka untuk umum, misalnya dia sebutkan ada bagian yang masih kami rahasiakan, satu bumbu yang masih kami simpan, berarti Anda tidak boleh meniru ya, karena sebenarnya dia tidak ingin untuk ditiru, kecuali minta izin kepada pemiliknya. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Tadi kan saya ini kan pedagang toko, cuman kami juga terima jasa gitu ya, percetakan gitu. Halo. Silakan. Ya, seperti bukan suara Ustaz nih, Ustaz Tami. Gimana Pak? Oh, ini bukan suara Ustaz Tami. Ini suara saya Bapak. Oh gitu ya. Baik. Ustaz, jadi kami ini kan toko, tapi jasa percetakan juga. Kami juga stok barang. Jadi biasanya kan kalau jasa percetakan, mereka pesan, ya kan, terus kasih DP, kemudian setelah selesai dilunasi gitu kan. Dan ada juga beberapa barang, sepertinya saya stok barang, kalau barangnya nggak ada, dia kasih DP dulu, baru kita beli, gitu, start barangnya. Barangnya apa Pak? Kita beli, Ini jasa atau barang? misalnya barangnya taruhlah piala gitu ya, pialanya ada di showroom ada contohnya, cuman kebetulan baru cuma satu, dia misalnya pesannya 3 atau 4. Nah ini seperti ini barangnya, ya oke. Atau seperti di brosur seperti ini, nanti barangnya kita beli di distributor, setelah selesai baru kita telepon, Pak barang sudah selesai, silakan diambil. Tapi mereka DP dulu gitu loh, sebelum ketika pesan. Baru setelah selesai barang dibelunasi gitu loh.
Apakah Bapak punya keterlibatan proses produksi terhadap barang? Enggak, kita beli aja ke supplier. Baik. Cukup Bapak? Cukup. Satu lagi Ustaz, anak kan juga dulu kan usaha digital printing, qadarullah musibah terbakar mesinnya, dan sekarang juga masih terima gitu kan jasa digital printing seperti mencetak baliho calon pilkada, calon bupati seperti itu. Anak pernah tanya beberapa ustadz, ada nggak boleh, tapi ada satu ustadz yang membolehkan karena itu sebagai bentuk sosialisasi untuk pilkada. Bagaimana menurut anda Ustadz? Jazakallah khair, barakallahu fikum. Nah, wafikum barakallah. Baik, tadi mengulang yang kita sampaikan bahwa jika Anda sebagai seorang trader pedagang yang aktivitasnya adalah kulak barang, kemudian jual, kulak, jual, maka Anda tidak boleh melakukan akad ketika Anda belum memiliki barang. Dan salah satu di antara indikator sudah melakukan akad adalah pihak pembeli sudah membayar DP, padahal Anda belum membayar saat Anda belum memiliki barang. Jika pihak pembeli bayar DP padahal Anda belum memiliki barang, maka yang terjadi jual beli kalik bil kalik. Anda sudah atau pembeli membayar secara kredit, Anda belum memiliki barang dan sudah dilakukan akad, maka terjadilah jual beli kalik bil kalik, dan jual beli kalik bil kalik hukumnya dilarang. Karena itu untuk masalah piala tadi yang ini cukup custom ya. Dalam arti berbeda-beda antara satu konsumen dengan konsumen yang lain, mengingat seleranya berbeda. Ini pesan tingkat 3, yang ini pesan tingkat 2, yang ini pesan harus ada lambang Garudanya, yang ini pesan nanti ada lambang apanya lagi, beda-beda. Berarti dia custom. Kalau sudah Anda beli, kok konsumen nggak jadi beli, itu kan beresiko. Itu beresiko. Sehingga Anda minta DP, atau konsumen ngasih DP untuk memastikan bahwasanya dia akan datang lagi untuk membeli piala ini. Terus gimana kalau nggak boleh minta DP? Berarti itu kan nanti sangat beresiko bagi Anda sebagai pedagang piala. Ya. Yang disarankan oleh para ulama, DP itu tidak dijadikan sebagai alat bayar, tapi dijadikan sebagai uang jaminan. Dijadikan sebagai uang jaminan. Baik, kita tuliskan ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kondisi jual beli kalik bil kalik itu terjadi ketika ada 3 keadaan ini ya. Penjual belum memiliki barang, penjual sudah melakukan akad dengan pembeli, yang ketiga pembeli tidak bayar secara tunai. Sudah? Kalau Anda menerima DP, berarti pembeli tidak bayar secara tunai dan Anda belum memiliki barang dan Anda sudah melakukan akad, maka jual beli ini hukumnya tidak diperbolehkan. Terus yang jadi pertanyaan, kalau saya tidak menerima DP itu kan beresiko. Jika DP tidak boleh diterima, ini beresiko. Nah, ulama memberikan solusi. DP itu ada 2. Yang pertama berstatus sebagai urbun. Yang ini hak penjual. Hak penjual itu maksudnya gimana, Pak? Begitu diserahkan, maka dia sudah jadi milik penjual. DP itu boleh Anda miliki, boleh dipakai kulaan, boleh dipakai belanja apapun, silahkan. Yang kedua adalah hamish jiddi. Status ini adalah sebagai uang jaminan. Dan ini tidak pindah hak milik. Artinya belum dimiliki oleh penjual. Karena sifatnya hanya jaminan. Karena itu di posisi yang kedua ini, DP yang diserahkan adalah uang titipan dan bukan milik penjual. Sehingga Anda cuma nyimpen saja. Pak, ini saya kasih DP, Anda sampaikan, baik, DP ini belum saya terima, tapi ini saya simpan karena saya belum memiliki barang, sehingga tidak saya anggap sebagai pembayaran. Anda simpan,
Nanti ketika dia datang lagi untuk melakukan akad, maka uang Anda kembalikan, terus tinggal dilakukan akad. Selanjutnya pembayaran bisa dilakukan baik tunai maupun kredit. Skema seperti inilah yang lebih tepat agar kita tidak masuk dalam kategori bai'ul kali bil kali. Wallahu a'lam. Tayyib. Insyaallah yang kita sampaikan ini sudah cukup jelas ya. Kemudian untuk digital printing yang tadi Anda sampaikan, sebenarnya pertanyaan Anda lebih kepada bolehkah melayani pemasangan baliho untuk caleg atau dan misalnya calon bupati dan seterusnya. Mau tidak mau Anda akan mencetak gambar manusia. Anda akan mencetak gambar manusia untuk dipajang di mana-mana. Ya. Karena kan yang Anda cetak bukan logo partai, tapi gambar orangnya. Nah, karena itulah kami sarankan mencetak gambar manusia dan itu nanti akan dipasang di mana-mana. Sebaiknya dihindari. Ya. Sebaiknya dihindari sehingga untuk alasan ini dalam rangka untuk sosialisasi. Ya, untuk alasan itu tidak terlalu kuat bagi Anda untuk terlibat dalam hal ini. Karena itu kami sarankan sebaiknya tidak diterima pesanan seperti ini ya, meskipun uangnya cukup menjanjikan. Wallahu a'lam. Baik. Silakan Bapak. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mau tanya Ustaz masalah justip itu. Kan saya posisi di luar negeri, terus kan kemarin katanya boleh pembayaran dengan sistem perbedaan mata uang. Terus posisi saya itu di sini juga keuangan, dan di mana kadang saya itu begini, kalau kan saya bayar pakai rupiah di Indonesia, terus sampai di sini saya pikirnya begini, saya di sini juga mengatur keuangan, di mana saya itu mengembalikan waktu pembayaran uang saya itu di mana saya nilaikan di mana pada saat nilai tukar rupiah melemah, baru pengambilan uang saya itu saya ambil apa begitu boleh Ustaz? Apa sistem begitu juga termasuk merugikan perusahaan? Karena kami di sini juga sistem kerjasama antara saya dan teman saya. Terus pengambilan uang saya itu di saat rupiah mungkin kurang kuat, baru saya ambil uang saya. Terus dia ada keuntungan begitu. Apa sistem begitu termasuk riba juga Ustaz? Saya kurang begitu paham, Pak. Begini, Pak. Realnya aja, realnya. Kan saya saya itu kerjasama sama teman saya dalam usaha. Terus saya itu belanja barang di Indonesia. Terus di Timur Leste itu dikalkulasikan dengan dolar. Terus pada waktu pengembalian uang saya itu saya memilih di mana kondisi rupiah sedang melemah begitu loh. Begitu. Iya, itu gimana? Apakah termasuk riba juga begitu? Bapak bayarnya itu pakai rupiah atau pakai dolar? Waktu di Indonesia saya bayar pakai rupiah. Terus pada waktu pengembalian di Timor Leste saya memilih di mana rupiah itu sedang melemah supaya saya dapat keuntungan begitu. Baik. Cukup Bapak? Nah. Ya, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam yang saya pahami. Jadi just tip itu ada dua skema yang dulu sudah pernah kita sampaikan, dan insya Allah di buku ini juga kita akan bahas tentang just tip. Just tip, pembahasan just tip ada di mana ini? Ada di halaman 209. Ada di halaman 209. Di situ saya sebutkan ilustrasinya. Kemudian skema akad just tip yang melibatkan utang. Kemudian akad just tip dengan skema wakalah ya. Bagian mana yang boleh, bagian mana yang dilarang. Dan baik skema dengan menggunakan akad utang maupun skema dengan menggunakan akad wakalah, dua-duanya diperbolehkan. Namun dengan ketentuan dengan ketentuan sebagaimana yang telah digariskan dan saya sebutkan di buku ini. Karena itu untuk just tip seperti yang Bapak sampaikan tadi, teman Bapak yang ada di Indonesia membelikan barang sesuai yang Bapak titipkan,
yang Bapak pesan. Kemudian setelah itu dikirim ke Timor Leste. Sampai di sana Bapak menerima, kemudian Bapak ingin bayar. Bapak bayarnya dalam bentuk rupiah juga, cuman kan Bapak tidak punya rupiah, Bapak punyanya dolar. Misalnya nilainya 10 juta rupiah. Nah, Anda ingin bayar, tapi ditunggu sampai kira-kira rupiah melemah, sehingga nanti dapat keuntungan yang lebih. Di sini ada nggak sisi ribanya? Insya Allah nggak ada riba, karena tadi dia beli pakai rupiah dan Anda ingin bayarnya pakai rupiah. Cuman Anda kirim melalui Timor Leste dalam bentuk uang dolar, ditaruh di bank, kemudian bank yang mengirimkan ke teman Anda. Insya Allah tidak masalah menurut yang saya pahami, karena di sini tidak ada sisi akad utang piutang yang mendapatkan keuntungan. Anda justru di posisi diutangi, bukan di posisi memberi utang, dan mendapatkan manfaat ketika diutangi hukumnya diperbolehkan. Saya kasih ilustrasi. Saya ngasih utang kepada Bapak 10 juta. Duit itu Bapak bawa. Setelah Bapak sampai di USA, Bapak ingin bayar 10 juta ke saya dengan nilai yang sama 10 juta. Nah, situasi di Indonesia misalnya rupiah melemah, harga dolar menjadi 16.000 bahkan 18.000. Nah, maka Anda bisa kasihkan dengan nilai dolar yang lebih sedikit. Sampai ke saya tetap 10 juta, nggak ada bedanya, tetap 10 juta. Maka insya Allah nggak ada riba, karena saya nggak dapat manfaat sama sekali. Saya yang memberi utang nggak dapat manfaat. Anda yang menerima utang dapat manfaat. Insya Allah di situ tidak ada unsur riba. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang syarat jual beli dan beberapa penerapannya dalam bisnis online. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. ANB Official. Subscribe YouTube Ustadz Ami Nurbaiz di channel Ami. ANB Official. Subscribe YouTube Ustadz Ami Nurbaiz di channel Ami Nurbaiz. Nyalakan notifikasi dengan menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru di channel ini. Follow Instagram @ami_nurbaiz. Follow dan like Facebook fanpage Ami Nurbaiz. Join Telegram channel ANB Official. Ayo, dukung media dakwah ANB Official dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 7441 899 899 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Konfirmasi WhatsApp di nomor 0812 2444 3344.